Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Perlu saya tekankan bahwa tujuan pelayanan menorah itu untuk memberikan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim yang berfondasikan Yeshua HaMashiach yang adalah Bapak Yahweh itu sendiri, untuk menumbuhkan manusia-manusia Elohim zaman akhir dalam pengenalan Dafar Elohim yang akan mempersiapkan manusia-manusia Elohim untuk masuk rapture menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi inilah tujuan utama kita. Kita tidak mempunyai tujuan yang lain ya selain daripada belajar Dafar Elohim dan kemudian mengaplikasikannya, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk masuk di dalam rapture, untuk menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi jangan terkecoh kalau sampai terjadi ada yang suara sumbang pelayanan menorah mendirikan gereja, ya, bangunan gereja di salah satu kota saudara, itu tidak ada, ya, tidak ada. Ya, jadi betul-betul tujuan kita murni melayani saudara melalui media yang telah Bapak Yahweh sediakan, ya. Jadi tidak terjadi kerancuan, ya. Nah, yang berikutnya kita memahami bahwa di tahun 2024 ini kita mendapatkan pengenalan akan Dafar Elohim yang lengkap. Dari sejak diciptakannya oleh Elohim Shamayim beserta isinya, sampai peristiwa kejatuhan malaikat-malaikat, sampai penciptaan direnovasi kembali bumi ini dan kejatuhan manusia, dan terus sampai kiamat, sampai nanti di dalam kerajaan 1000 tahun ya sebelum kiamat, dan juga nanti masuk di dalam Yerusalem baru dan bumi yang baru. Itu kita sudah dikasih lengkap, saudara. Saudara dan saya sudah lengkap dikasih. Ayat-ayatnya sudah ada, tinggal kita mengintegrasikan saja ayat-ayat yang sudah ada. Jadi tidak sampai terjadi kesalahpahaman, terjadi kerancuan di dalam berpikir untuk mengenal Dafar Elohim, ya. Jadi sudah lengkap, saudara, ya, dan luar biasa, ya. Nah, hari ini saya harus ingatkan kepada saudara sekali lagi dan berulang-ulang bahwa kita ini berdasarkan pola Shemitah, kita ini sudah semakin mendekati, ya, rapture. Kita kan sudah belajar ya mengenai pola Shemitah, di mana rapture berdasarkan pola Shemitah itu, ya, perhitungan 1290 hari dan 1335 hari, ya. Daniel menyatakan bahwa, ya, perkiraan sekitar akhir 2025 atau awal 2026 itu rapture bisa terjadi, saudara, ya. Dan ini penting sekali buat saudara semua, buat yang ada di dalam Zoom meeting ini, ya, baik juga yang ada di live chat dan juga yang akan mendengar akan Dafar Elohim ini. Berjaga-jagalah, persiapkan, ya, fokus utama saudara adalah Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jangan yang lain, ya, jangan yang lain, karena jangan sampai ketinggalan rapture. Ya, apapun yang terjadi, ya, di dalam dunia ini, tetap ingat bahwa manusia-manusia Elohim, ya, tidak direncanakan untuk masuk di dalam masa 666. Ingat baik-baik itu, ya, karena masa 666 adalah masa murka Elohim. Jadi kita akan di rapture, ya, kita akan di rapture. Jadi rapture semakin dekat, ya. Jadi disinilah kita betul-betul dibersihkan hidup kita. Dan juga saya harus katakan, jangan sampai saudara kena saring, berguguran, ya, rugi. Yang rugi saudara kalau berguguran, ya, yang rugi saudara sendiri. Saya tetap
ya, merindukan saudara tidak berguguran, tetapi saya tidak bisa mencegahnya. Keputusan ada di tangan saudara masing-masing. Pikirkan baik-baik. Keselamatan Syamayim, rapture itu sangat-sangat penting sekali. Ya, itu yang harus kita perhatikan, saudara perhatikan. Di dalam mempersiapkan dan memberikan daftar Elohim, Bapak Yahweh memberikan peneguhan di dalam hidup saya dengan saya diperlihatkan adanya lencana yang diberikan, modelnya kira-kira yang di sebelah kiri gitu, ya, dan warnanya itu sebetulnya tembaga, ada birunya, ada tembaganya, kira-kira seperti itu, diberikan. Dan kemudian tidak lama setelah itu saya melihat ada pedang yang kira-kira diletakkan seperti gambar yang sebelah kanan, dan saya mengerti ini adalah gambar otoritas, dan pedang itu diletakkan di atas kepala saya. Ya, dengan sebuah kalimat yang menyusul setelah itu, yaitu membongkar semua ular-ular. Ya, itu sangat jelas sekali. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan dari kehendak saya sendiri. Ruach Yahweh Elohim telah memastikannya supaya menghadapi rapture yang semakin dekat, kita dipersiapkan dan tidak ada kejatuhan lagi. Ya, mungkin selama ini ada yang melakukan kesalahan, bisa diperbaiki, mumpung masih ada waktu. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, jadi jangan bermain-main dengan waktu yang sudah semakin singkat ini. Kita sudah masuk di dalam minggu pertama bulan April, saudara. Tepat sekali, sebentar lagi, ya, dalam beberapa minggu ini kita akan merayakan Pesah, ya, merayakan Pesah. Dan ini cepat sekali. 6 bulan setelah ini nanti akan ada perayaan Rosh Hashanah, ya, dan masuk di tahun yang baru, ya. Jadi kita semakin cepat pergerakan ini. Jadi hati-hati, ya, jagai langkah saudara. Ya. Jadi bukannya tidak tidak dipersiapkan hidup saudara, kita lebih baik berjaga-jaga terlebih dahulu untuk rapture yang terjadi, dan saudara perhatikan supaya saudara tidak masuk di dalam penyaringan, ya, zaman akhir ini. Tidak ada satu yang gugur, tapi semuanya boleh rapture. Nah, saudara sudah tahu bahwa dalam minggu-minggu ini, ya, banyak sekali orang-orang yang masuk komen memberikan hujatan-hujatan. Ya, buat saya sih tidak apa-apa. Buat Ibu Ada Safang, kita sudah tidak ada masalah dengan hujatan itu. Yang kasihan itu yang menghujat. Ya. Nah, kalau saudara memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Ada Safang mengenai penjelasan daripada penglihatan yang dilihat oleh Elizabeth, itu kuncinya itu sebetulnya di kalimat-kalimat terakhir, yaitu bahwa domba hitam itu yang masih ada di dalam tudung, ya, itu yang akan ditelan oleh si naga biru, ya. Dan kalau saudara perhatikan aja, itu rekamannya tidak saya hapus, tidak saya rekayasa, ya, bahwa yang diungkapkan oleh Ibu Dasa Fang itu bukan ngomong naga biru. Dia memang ngomong naga, kemudian sedikit space, dan kemudian dia mengatakan biru itu adalah lambang Yeshua. Nah, kebanyakan orang tidak menangkap di situ, kemudian digabung naga biru. Ya, itu sayangnya di situ. Sehingga terjadi pemikiran yang sangat negatif. Sebetulnya ini sebuah penglihatan yang baik dari Bapak Yahweh untuk supaya memberikan peringatan, supaya tidak ada yang masuk di dalam masa anti-Hamasiyah, ketipu dengan naga yang berwarna biru. Itu seperti apa? Contohnya kalau kita bisa lihat, yaitu serigala berbulu domba, begitu loh, ya kan? Dan ujungnya, intinya, saudara lihat di kalimat yang terakhir, ya, yaitu bahwa siapapun yang masih di bawah tudung
pengaruh, ya, walaupun ya kelihatannya dia ada darah Yesua, itu akan terjebak di dalam tudung itu, masuk di dalam mulut si naga. Ya, jadi ini apa yang diberitakan di luar itu ternyata dipotong, saudara, ya, dipotong. Saudara bisa dengarkan kembali ya apa yang menjadi penjelasan Ibu Ada Safangfang, ya. Ya, jadi itu yang dipelintir, ya, dipelintir, dipermak, kemudian dipublikasikan, ya, secara gamblang seperti itu. Saya pikir ini, ya, gimana ya, namanya mereka mau melakukan seperti itu, ya sudahlah, ya. Tapi intinya saudara harus paham, jangan sampai, ya, pengaruh-pengaruh itu mempengaruhi perjalanan kita, perjalanan saudara. Kalau saya sih tidak terpengaruh, saudara. Ya, perjalanan saudara yang akan menuju rapture. Saya melihat banyak yang memberikan apa itu namanya, kalimat-kalimat yang betul-betul buruk, ya, atmosfernya, yang mengatakan banyak hal, menghujat, ya. Saya kasih tahu yang saudara tulis, yang menulis di situ, saya menyadari mungkin saudara belum tahu, ya, belum tahu. Tapi saya akan kasih tahu sama saudara apa yang sesungguhnya terjadi hari ini, dan ya saudara bisa melihat, ya. Saya harapkan bagi yang di luar sana, ya, yang ada di benua Amerika Utara dan Selatan, benua Eropa, benua Asia, yang ada di Macau, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di New Zealand, yang ada di Singapura, ya, yang ada di pulau-pulau lain, ya, selain Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, ya, Sulawesi, Ambon, Papua. Banyak yang saudara tidak paham apa yang sesungguhnya terjadi. Banyak saudara tidak paham. Saya memaklumi, saya mengampuni apa yang saudara lakukan di dalam penghujatan ini. Saya nggak apa-apa, ya. Tapi yang rugi saudara, karena mahkotanya pindah ke kita semua, ya. Oke. Kita akan masuk dalam masalah tudung. Saudara tahu ya tudung, ya, yaitu tempat atau bahan untuk menaungi, ya. Kita akan lihat ayatnya terlebih dahulu beberapa, supaya kita dapat memahami masalah tudung ini dengan baik dan benar. Kejadian 12 ayat 1, silakan Brother Henok untuk bantu untuk bisa baca. Terima kasih. Kejadian 12 ayat 1. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sini dikatakan bahwa Bapak Yahweh memberi perintah kepada Abram untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari kampung halamannya, dari rumahnya. Mengapa? Karena selama Abram tidak mau dipimpin keluar, maka dia akan tetap berada di bawah tudung, yaitu tudung daripada komunitasnya yang lama. Ya, kita paham. Karena itu Bapak ya berkata, keluar, pergi kamu. Supaya kamu terselamatkan, kamu harus keluar. Ya, bahkan itu dari rumah ayahmu sendiri. Dari keluarga family-mu kamu harus keluar seorang diri. Ya memang saat itu kan dia ada budak, saudara, ada istrinya juga, Sarah. Ya, Sarah. Ya, bawa itu. Tetapi kamu harus keluar. Ya. Jangan terpengaruh di bawah tudung yang salah. Dan kemudian Abraham taat dan dia keluar. Kita tahu kisahnya. Kalau dia tidak keluar, nggak ada ceritanya, saudara, sampai hari ini. Ya, kalau dia tidak taat, dia tidak mau keluar, dia akan tetap diam di tempat tinggalnya, dan disitulah penyembahan berhalanya kuat sekali, roh-roh jahatnya kuat sekali, dan dia akan terjebak di sana. Tidak ada ceritanya, saudara. Karena itu keluar. Inilah tudung. Nggak kelihatan ya, bukan berarti harus di kepalanya Abraham harus ada tenda. Tidak, ini adalah tudung yang menudungi masyarakat.
yang menudungi negeri di mana Abraham tinggal. Paham ya? Inilah tudung. Saya berikan lagi yang lebih lain lagi. Di dalam 1 Samuel 31 ayat yang kedua. Silakan Brother Henok untuk baca. 1 Samuel 31 ayat 2. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Ya, terima kasih. Kita tahu peristiwa antara Yonatan dengan David. Persahabatannya itu erat sekali, sangat erat, saudara. Bahkan dikatakan menyatu jiwanya. Ini bukan soal homo ya, bukan. Ya, ini sangat mengasihi dan menyatu jiwanya. Akan tetapi, ayat ini dikatakan bahwa Yonatan tewas di tangan orang Filistin. Betul ya? Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yonatan itu tewas? Karena apa? Karena Yonatan itu tetap memilih untuk di bawah tudung Saul. Kita bisa lihat. Kalau dia seandainya dia ada di tudungnya David, walaupun untuk sementara hidupnya sengsara, saudara, dikejar-kejar, hidupnya nggak seenak dia ada di istana, di daerah kerajaan Israel di bawah Saul dengan semua fasilitasnya, tapi dia terselamatkan karena dia di bawah tudung David. Emang nggak enak, saudara tahu David saat itu belum menjadi raja. Dia dikejar-kejar, dia pindah-pindah tempat, ya hidupnya orang boleh mengatakan madesu, masa depan suram. Saya bisa lihat. Tapi sebetulnya Bapak Yahweh sudah menyatakan bahwa Davidlah yang akan menjadi raja pengganti Saul. Kalau seandainya Yonatan menentang Saul dan dia berada di bawah tudung David, saya yakin dia selamat. Akan tetapi karena Yonatan memilih jalannya sendiri untuk tetap ada di bawah tudung Saul, maka dia tewas. Saudara bisa lihat di sini. Ya. Jadi yang saya ungkapkan ini bukan berarti di kepalanya Yonatan itu ada tudung terpal begitu, tidak. Ya, paham ya? Nah, inilah yang diungkapkan oleh Ibu Adasa Fangfang di akhir yang dia jelaskan mengenai domba hitam yang ada tanda merahnya itu. Yaitu jangan sampai ya orang-orang yang ada yang menjadi domba-domba itu, walaupun mereka makan tubuh Yesua dan minum darahnya, menyalahkan pelayanan menorah. Itu kan dikatakan begitu. Loh kok nggak di-rapture? Masalahnya apa? Karena tudungnya salah, gitu loh. Dan dijelaskan sama Ibu Adasa Fangfang, dia seperti ada di bawah tudung Saul. Seperti Yonatan di bawah tudung Saul. Ini yang nggak diperhatikan oleh pembicara-pembicara itu. Sangat-sangat saya sayangkan sekali. Ya, yang hanya difokuskan hanya naga biru, bolak-balik naga biru, tapi nggak paham, begitu loh, ya. Nah, jadi kita harus memahami tudungnya salah, tewas, saudara. Kayak Yonatan di bawah Saul ya tewas. Seperti domba hitam, tudungnya salah, ya tewas. Masuk zaman anti-Amasya, begitu. Ya kan? Karena apa? Karena pengaruh, saudara. Ya, oke. Saya akan lanjutkan. Mengapa kok bisa ya? Bisa sampai berpengaruh seperti demikian. Ini yang menjadi penyebabnya yaitu, sebelum saya masuk di sana ya, saya berikan satu lagi yaitu masalah tudung, ya, yaitu di dalam Matius 27 ayat 20. Silakan Brother Henok. Matius 27 ayat 20. Namun, para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barabas dan membinasakan Yesua. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat peristiwa ini. Ya, di dalam persidangan bersama dengan Pilatus, ternyata imam-imam kepala dan para tua-tua itu sudah sebelumnya melakukan tindakan penghasutan. Sebelum mereka masuk di daerah
court atau di daerah pengadilan. Pengadilannya dulu itu seperti lapangan gitu, lapangan kecil begitu ya, dipenuhi banyak orang. Sebelum mereka ke sana, mereka sudah menyebarkan hasyutan-hasyutan. Ini tudung, saudara. Ya, jadi pikirannya sudah terhasyut, tertudungi dengan konsep nanti kalau disuruh milih oleh Pilatus, mileo Barabas. Bagaimana dengan Yesua? Binasakan, salibkan dia. Saudara bisa lihat? Dan seluruh orang terkecoh, bahkan dibutakan, mereka mengikuti pola pikir daripada tua-tua dan imam kepala. Mereka ikut. Bahkan lebih mengerikan lagi, saudara kan sudah tahu bahwa mereka mengutukin dirinya sendiri dengan mengatakan, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Ya kan? Karena hasyutan, karena tudung ini. Dan kita lihat sampai sekarang, Israel mengalami sengsara. Saudara jangan berpikir, oh Pak, sekarang lagi menang lawan Hamas. Tunggu dulu. Tidak lama lagi. Mereka akan masuk di masa 666. Saudara bisa lihat, akan lebih mengerikan daripada peristiwa Oktober 7 tahun yang lalu. 2023. Ya, inilah tudung. Saudara. Tudung itu sampai hari ini. Dan sampai hari ini mereka menolak Yesua itu karena tudung ini. Lihat ya, bisa lihat tudung. Baik. Nah, kalau sudah lihat, kita lihat zaman modern. Ini tudung bukan? Ya, siapa yang mau jawab? Benar, itu tudung. Itu tudung, Pak. Ya, itu tudung. Wah, ya, terima kasih. Ya, bisa ditutup terlebih dahulu mic-nya supaya jadi berkat. Ya, saudara bisa lihat inilah tudung. Nggak kelihatan saudara ini di lapangan luas. Mana tudungnya Pak? Loh, ini kita ngomong soal alam spiritual bro. Gitu loh. Ya kan? Saudara bisa lihat, ini tudung. Ya, apa yang dikatakan oleh orang laki-laki yang pakai kupluk warna putih itu, ini akan dituruti dengan semua yang di bawahnya itu, saudara. Ini tudung. Ya, tidak boleh baca kitab suci. Nurut kabeh. Iya kan? Jidatnya dikasih apa itu namanya? Dikasih item-item, ya, abu. Rabu-abu, nurut kabeh, saudara. Tudung ini, ya. Oke. Sekarang kita lihat lebih lanjut. Nah, tudung ini, dibalik tudung ini ternyata ini yang main peranan, saudara. Versi cantiknya itu sebelah kiri, versi seremnya sebelah kanan. Saudara bisa lihat, ya. Nggak asing lagi ya, di tengah-tengah masyarakat ya. Kita sudah lihat kan, versi cantiknya kan ada di mana-mana. Betul kan? Tapi versi yang sesungguhnya, kalau make up-nya yang sebelah kiri itu dihapus, jadi yang sebelah kanan. Nah gitu loh. Ya. Inilah pemeran di balik tudung itu. Kita bisa lihat. Saya lanjutkan. Daftar Elohim menyatakan di dalam Matius 15 ayat 14. Silakan Brother Henok. Matius 15 ayat 14. Biarkanlah mereka adalah pemimpin-pemimpin buta dari orang-orang buta. Dan jika orang buta menuntun yang buta, kedua-duanya akan jatuh ke dalam lubang. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, pemimpin-pemimpin buta itu menudungi orang-orang yang juga buta. Podo butane akhirnya kecemplung sumur lautan api. Saya bisa lihat, kecemplung sumur biasa masih bisa digerek naik. Tapi kalau sudah kecemplung sumur alam maut, nggak balik, saudara. Ya, tudung ini. Perhatikan orang-orang ini. Apakah ini tudung? Iya. Iya. Itu tudung. Iya, tudung, Pak. Padahal di atasnya itu ada langit, nggak ada terpal besarnya. Tapi ini ada spiritual tudung. Saudara bisa lihat. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah, ini dia, saudara. Saudara bisa baca sendiri. Ya betul kan? Ini wujud aslinya belum dipoles, belum di make up.
ini wujud asli. Jadi bisa lihat, kalau wujud polesannya, ya model kayak gini. Megah sekali bangunannya, banyak lampunya, LED lagi, gedung-gedung tinggi, suara yang buat mereka itu merdu. Saya bisa lihat, ya. Tapi sesungguhnya inilah sebuah kenyataan. Ya, jadi ini tudung. Ya, paham ya mengenai tudung. Nah, berbicara mengenai tudung, itu juga tidak akan lepas dengan namanya transferring spirit. Dan ini sangat berbahaya sekali. Betul kan? Saya mau tanya sama saudara. Ini ada transfer spiritnya nggak? Ada. Oh jelas. Apa mana nih setiap sekarang mungkin sudah selesai ya masanya ya untuk bangun pagi ya. Lah itu tiap sehari 5 kali itu bunyi terus itu, iya kan? Jualannya kan bunyi terus, saudara. Itu kan rencananya kan untuk transferring spirit melalui telinga, iya kan? Transferring spirit, saudara. Apakah ini juga ada transferring spiritnya? Ada. Ada. Sangat-sangat. Ya pasti. Ya kan? Apakah saudara mau kena transfer spiritnya? Tidak. Ya tidak. Oh no. Mengerikan sekali kan? Nek sing mau ya, saya mohon maaf bilang saudara bodoh begitu. Nggak ngerti kebenaran daftar Elohim yang benar. Mau dibohongi. Ya. Jadi hati-hati. Ada transfer spirit yang berbahaya di masalah tudung ini. Nah, banyak kali ya, karena tidak bergaul dengan pusat, maka tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ya contohnya ya seperti barusan ini ya, minggu-minggu ini mengenai naga biru paling gampang. Sampai hari ini terus saja masuk sing menghujat. Ya saya bisa memaklumi, tapi saya tidak terpengaruh dengan hujatan saudara yang seperti itu. Tapi dari kalimat penghujatan itu yang mengata-ngatai Raya Menora, Ibu Rasa Fangfang, saya sendiri, ya dari situ sebetulnya sudah tercium adanya transferring spirit, ya. Dan ujungnya apa? Nanti orang-orang yang seperti itu mereka akan meninggalkan pengajaran pelayanan menorah, yaitu hak saudara, yang rugi saudara sendiri, begitu, ya kan? Lawang saya ini ngajarin pengajaran daftar Elohim itu karena ruah Yahweh Elohim yang nyuruh, bukan atas kehendak saya sendiri, ya kan? Dan apa yang saya sampaikan di sini kan saya sudah kasih tahu di atas, ya kan, bahwa ada pernyataan dari ruah Yahweh Elohim untuk harus diungkapkan, dinyatakan, supaya apa? Menyelamatkan orang-orang yang ada di luar Pulau Jawa. Ya, kalau masih bisa diselamatkan, itu tujuannya. Dan jangan sampai apa yang saya sampaikan hari ini menjadi batu uji terakhir buat saudara. Itu bahaya. Saudara tetap keras, saudara tidak mau menyadari dan keluar dari tudung yang ada sekarang, tetap membela dan tetap kekeh, begitu ya maksud saya. Ingat, ada transfer spirit di dalamnya. Dan ini mengerikan. Saya harus katakan bahwa transfer spirit itu tidak harus sama. Ya, tidak harus sama. Setan itu liciknya luar biasa. Transfer spirit yang ditransferkan dari atas, itu ke bawahnya itu banyak macamnya. Karena setan itu macam-macam tipenya. Nanti ada yang terikat misalnya, ya kan? Terikat masalah adiktif. Banyak hal, itu aja sudah banyak, saudara. Belum lagi ada masalah-masalah tidak bisa ada pertumbuhan rohani yang baik untuk dipersiapkan menjadi 5 gadis yang bijaksana untuk masuk dalam rapture. Jadi saudara jangan berkata, oh transfer, misalnya yang di atas misalnya punya apa itu namanya, spirit kebohongan, yang bawah juga akan sama. Oh, belum tentu. Belum tentu.
Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi yang beda itu sak grup sama setan gitu loh. Paham ya di sini? Hati-hati saudara. Transfer spirit ini paling bahaya. Dan transfer spirit ini dimasukkan di dalam satu kotak kado yang begitu cantik, saudara. Sehingga kadang-kadang itu enggak terdeteksi bahwa itu transfer spirit. Ya buktinya apa? Ya buktinya ini. Ya, mengenai naga biru itu loh, kelihatan transfer spirit, saudara. Itu jelas sekali. Ya. Jadi, saudara kan melihat hal ini nyata supaya bisa melihat membedakan alam supernatural. Ya. Jadi mengerikan sekali saya bilang. Banyak orang yang tidak terdeteksi dia kena transfer spirit, tapi sebetulnya sudah kena, saudara. Sudah kena. Ya. Nah, bagaimana kita tahu? Seringkali dengan cara mereka mengungkapkan opini mereka. Kelihatan spirit apa yang ada di balik itu semua. Ada kebencian, oh kelihatan. Walaupun dia permak dengan kalimat-kalimat yang manis. Oh, kita ini bersahabat toh. Saya setuju dengan pengajaran-pengajaran zaman akhirnya pelayanan menorah. Tapi itu hanya bungkus luarnya saja. Bungkus dalamnya ada spirit yang saudara tidak terdeteksi dan termanifestasi dari orang yang mendengarnya dan kemudian ngetik jarinya jadi jahat. Lason itu jahat ya. Lason itu Lason itu lidah, hara itu jahat. Jahat. Kalau gitu jari hara. Ya kan saya nggak ngerti bahasa Ibrani jari apa. Jari hara, jadi jarinya jahat. Nah, itu terdeteksinya itu begitu, saudara. Oh, ternyata ini ada transfer spirit. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan baik-baik. Apalagi, ingat, kita ini di dalam masa di dunia ini sebelum rapture, kita harus masuk di grup 5 gadis bijaksana. Ya, karena itu perlu minyak. Minyak itu dihasilkan dari penyangkalan diri, saudara. Ya, kebenaran dafar Elohim, penyangkalan diri, persekutuan dengan ruah Yahweh Elohim, itu minyak itu baru bisa dihasilkan. Kalau belum apa-apa, tidak memahami, hanya terima dari atasan kemudian saudara mengungkapkannya salah, kelihatan transfer spirit. Jelas banget. Jelas banget. Yang rugi siapa? Ya saudara sendiri loh. Ya. Saya bisa lihat. Nah, kita lihat satu tudung, yaitu tudung yang diungkapkan di 1 Timotius 6 ayat 10. Silakan Brother Reno. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala kejahatan adalah cinta uang. Beberapa orang yang mengejarnya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa diri sendiri dengan berbagai penderitaan. Terima kasih. Saya bisa lihat ayat ini sangat jelas. Supaya hati kita dijaga nggak sampai jatuh cinta sama mamon. Karena Yeshua sendiri ngomong sudahan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu Bapak Yahweh dan Mamon. Jelas. Dan ayat ini mendukung apa yang dikatakan Yeshua. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Wes gak usah dipelintir-pelintir. Gitu loh. Ya kan? Mana yang benar? Cinta uang atau butuh uang? Butuh. Butuh uang. Untuk cinta jangan. Sudah bisa lihat. Cinta itu kepada Bapak Yahweh. Karena Yesus sudah ngomong. Kasihilah, cintailah Yahweh Elohimmu. Loh, ini jelas toh. Ya kan? Kan enggak ngomong kasihilah, cintailah Mamon Elohimmu lah, enggak ngomong gitu sih. Jadi jelas banget gitu loh saudara. Ya. Dan gara-gara cinta uang ini maka banyak yang disesatkan dari iman. Lah inilah transfer spirit saudara. Betul kan? Ya kan? Akar dari kejahatan adalah cinta uang. Kemudian mereka disesatkan dari iman.
Ini kan transfer spirit nih ceritanya. Imannya sudah bergeser. Saya bisa lihat, ini bahaya sekali. Ya, saya berbicara khusus orang-orang yang di luar Jawa Tengah. Nah, tak spesifikin lagi sekarang. Ya, yang saudara mungkin tidak tahu apa yang terjadi di Jawa Tengah. Ya, jelas ini. Lebih jelas. Saudara yang ada di Makau, ada di Hong Kong, ada di Taiwan, ada di New Zealand, ada di Australia, ya, yang ada di pulau-pulau jauh, di benua-benua yang jauh, apalagi di Amerika, ya gak ngerti apa sih yang ada di dalamnya Jawa Tengah, saudara. Gak akan ngerti. Ngerti ini cuman lewat YouTube. Oh begitu ya, udah dilakuin. Akhirnya apa? Transfer spirit karena di bawah tudung. Begitu loh saudara. Ya, nggak pernah menginjakkan di mana itu Jawa Tengah, itu saya juga tidak tahu. Ya kan? Bagi orang-orang yang mungkin sudah kelahiran US, kelahiran Eropa, ya, kelahiran mana itu namanya, tempat-tempat lain, tapi masih bisa bahasa Indonesia, masih bisa mengerti, ya kan? Nggak ngerti, ngertinya lewat YouTube, lewat sosial media, dan di sosial media inilah transfer roh itu kencang, saudara, dan kejam, saudara bisa lihat, ya, kencang dan kejam. Ini bahaya sekali. Saya yakin saudara juga pernah mendengar hal ini. Walaupun saudara tidak pernah mendengar, tapi saya akan nyatakan. Saya mengajarkan mengenai mati 2000 tahun yang lalu, namun darahnya tetap hidup. Dan itu dikritisi oleh seseorang. Kritisinya dipotong pakai short, dan kemudian ditambahin satu kalimat, yaitu pengecut. Saya berkata, ya tidak masalah buat saya. Ini sama seperti orang-orang yang posting di Naga Biru. Sama. Spiritnya juga sama. Kalau saudara kepingin tahu siapa yang mempostingkannya, mempromosikannya, itu saudara lihat ya informasinya di sebelah kiri bawah. Dengan bagian mengenai sanggahan yang menyesatkan. Ya. Itu dikatakan, bahwa jelas dikatakan, ya. Ini mumpung belum dihapus nih sama orangnya, ya. Tulisannya saya tahu tuh Pak. Ya, walaupun dihapus gak apa-apa, sudah tak rekam, nanti tak tampil. Penyebar virus ini Pak, orangnya itu. Ya, gak apa-apa, nih misalnya dihapus gak apa, nanti tak cantum kayak lagi gak apa-apa, saya rekam kok, gak masalah. Tulisannya jelas Pak, dia punya itu. Dan dikatakan pengecut, oke lah, gak apa-apa lah, ya. Kalau begitu, puji Bapak Yahweh, saya tetap bersuka cita, damai sejahtera, dan mahkotanya kita ambilin saja, begitu saja. Nggak bingung kok, nggak susah dengan saya. Ya, mahkota. Ya, amin. Yang menjadi titik poin di sini tuh sebetulnya dengan diungkapkannya masalah ini oleh pemilik channel ini, sebetulnya dia memberikan kode. Ya, kan dia suka gematria kan ya. Ternyata ada kode yang dia ungkapkan secara tidak langsung. Tak buka kodenya ya. Saya akan membuka kunci kode, saudara. Mungkin dia nggak sadar. Saya tahu bahwa dia menggunakan sanggahan ini. Kalau saudara dengarkan, silakan dengar. Nggak apa-apa, silakan dengar. Ada kata pengecut, nggak apa-apa, saudara. Ya, nggak masalah, yang sudah direkam kok. Dia menggunakan suara AI perempuan, saudara. Betul nggak? Betul nggak? Yang mengatakan itu Pak yang pengecut Pak sebenarnya. Ya, dia menggunakan AI perempuan. Saya ketawa, saudara. Lah wong sing punya akun iki lanang, lah kok sing keluar tuh omongannya wedok gitu loh. Ya, yang mohon maaf. Saya ketawa gitu. Ya, yang punya akun ini laki-laki, saudara. Tapi dia menampilkan ini entah bagaimana, padahal itu jelas loh. Itu ada gambar logo saya tuh di situ tuh. Ada tulisan itu yang
dia pakai nggak tahu berusaha untuk dikasih warna merah muda itu garis-garis itu ya untuk mengaburkan itu tulisannya pelayanan menora itu di situ. Anehnya ya, tapi nggak tahu ya, mungkin saya yakin ini akan dilucuti oleh Ruah Yahweh Elohim, saya bilang. Lucu sekali saudara, lucu. Ya, kenapa? Karena dia pakai AI-nya perempuan, saudara. Padahal suara AI itu ada yang laki loh, saudara. Ada, saya punya program itu ya saya punya, saudara. Lah kok dia milih perempuan gitu loh. Saya begitu dengar itu dikatakan ada pengecut, saya ketawa, saudara. Ini kocak banget ini. Saya pikir kenapa? Karena dia menelanjangi dirinya sendiri. Mengapa? Saudara perhatikan. Dia memberikan satu kode. Perempuan itu bajunya apa sih? Baju umum perempuan apa? Yaitu rok. Rok, saudara. Betul kan? Ya kan? Kan bawahan model kayak gini kan? Mau sore laki pakai gini, wah gawat nih laki pakai gini. Betul nggak? Nek laki pakai yang ini yang saya tunjukkan gambar ini, yang di tengah, wah itu namanya wadam, saudara. Ya kan? Waria. Ya, waria, wanita pria. Jelas ya? Wadam ini. Dulu saya kecil saya dengerin namanya wadam dari orang tua. Tapi waria itu. Ya sekarang lebih halus lah. Ya kan? Gai, ya gitu ya. Yang sekarang GAY, gai. Saya ketawa banget saudara lihat ini. Waduh, ini padahal saya tahu pemiliknya laki-laki, tapi kok pakai kata suara perempuan. Ya kan? Mengungkapkan pengecut lagi. Yang dikatakan pengecut pelayanan menora lagi. Yes, biarinlah, nggak apa-apa. Tapi saya akan buktikan bahwa ada kode tersembunyi dari yang dia sampaikan. Perempuan itu pakai rok. Kalau dia pakai rok itu oke. Jadi ontanya itu pakai rok. Sudah ngerti? Kira-kira ada tulisan apa di sini? Nggak jelas atau nggak berani? Rokok, Pak, rokok. Betul, rokok. Saya bilang manusia Elohim jangan terikat dengan masalah rokok. Saya berulang-ulang sudah jelasin sama saudara, ini ikatan. Kalau masih ada yang terikat, lepas. Kalau nggak terlepas, puasa. Minta sungguh-sungguh. Bisa kok, banyak kesaksian. Saya dengar loh. Banyak yang ngetek saya. Pak, saya dulu itu perokok berat. Dan sekarang karena Ruah Yahweh Elohim terlepas. Dulu saya nggak ngerti. Gara-gara Bapak ngajari pakai kuasa Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam hidup saya. Terlepas dari rokok. Dari rok, oke. Ternyata, ya inilah kode yang tersembunyi yang secara tidak langsung diungkapkan oleh si pemilik akun. Saudara tahu, mungkin saudara yang pernah ke Amerika pasti tahu lah, yaitu bahwa di Amerika ini rokok yang disukai oleh orang-orang ya, karena begini ya, dulu itu saya sempat kerja di gas station ya, pompa bensin ya. Kalau di sini pompa bensin kan orangnya banyak kan. Kalau di Amerika sini yang kerja di pompa bensin itu cuma satu, saudara. 2-3 itu maksimum, saudara. Stok barang 2-3, yang satu jadi kasir. Ya, biasanya cuma satu karena pompa bensinnya kecil, biasanya cuma satu. Dan mereka rata-rata belinya itu ya Marlboro. Dan yang nomor 2 itu adalah Camel. Ini terkenal banget, saudara. Saya bisa lihat, ya. Nah, jadi secara tidak langsung pemilik akun onta itu dia terikat dengan Camel cigarette. Ya mungkin mereknya lain, ya mungkin mereknya lain, saudara. Coba saudara bayangin, dikasih kesempatan khotbah di mimbar. Ya, dikasih khotbah di mimbar. Terus habis gitu setelah mari khotbah, mojok, terus kemudian kepala. Pantas nggak? Apa pikiran saudara terhadap orang model kayak gini? Habis ngajar Dafar Elohim, ngokok. Itu penipu, Pak, penipu. Nggak layak, Pak, itu, Pak. Apa di balik ini? Karena itu saya bilang, anak-anak Bapak Yahweh yang sungguh-sungguh menjadi 5 anak darah bijaksana.
Kalau saudara sampai hari ini masih ada struggle, masih ada kesempatan. Bukan berarti kesempatan terus untuk merokok, tidak. Kesempatan untuk puasa. Lepaskan aku, Ruah Yahweh Elohim, dari ikatan ini. Saudara bisa lihat, lepaskan aku, apapun yang menjadi ikatan dalam hidup saudara. Ini loh penyebabnya jadi 5 anak gadis yang bodoh. Tidak menyiapkan minyak dengan baik. Tidak terlepas. Hidupnya tidak mau dikeluarkan minyak. Tidak mau diolah. Pinter khotbah, tapi gak iso diolah. Saudara bisa lihat. Ngeri enggak seperti ini? Saudara mau? Habis ngadain seminar, habis ngajar di YouTube-nya, mandat, nyetun. Spirit apa ini? Spirit apa? Saudara harus peka di sini. Saudara bisa lihat. Saudara harus paham. Saudara ngikutin pengajarannya dia, transfer spirit loh. Saudara mau transfer spirit? Kalau saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau ada ikatan di dunia ini. Saya mau mengikatkan diri saya dengan Ruah Yahweh Elohim. Ini mengerikan sekali, saudara. Dan ini saudara nggak sadari, karena saudara tidak ada di tempat yang namanya The Jogja. Saya bisa lihat? Itu tempatnya. The Jogja. Saya bisa lihat Jogja. Yes, gampang toh. Beberapa puluh tahun yang lalu ada anak dari Korea yang dapat penglihatan dari Bapak Yahweh. Salah satu penglihatannya dia lukis, dan ini pelukis anak kecil loh. Salah satu lukisannya adalah orang yang merokok itu ada roh viper atau roh ular berbisa. Sorry, saya lihat ada ular berbisa di dalamnya. Nah, ini mau ditransfer lewat pengajaran-pengajaran. Nah, yang sing belajar loh, dek mana nalare gitu loh. Dek mana pikiran saudara kok mau secara tidak langsung ya dicaplok dengan roh-roh ini. Coba saudara pikirkan. Ingat ya, jangan saudara pakai kata saya menghakimi. Saya tidak menghakimi. Saya menginginkan pertobatannya. Sampai detik ini saya merindukan pertobatan orang ini. Itu hati saya. Tapi nek sampai hari ini sudah gamblang, gak tobat, yomboh gitu loh. Ya gak ngerti saya. Mau ngomong apa lagi saya? Nek sampai detik ini saya harap dia dengar hari ini. Ya. Harap dia dengar. Tapi nek sampai tak bertobat, yomboh karepmu gitu loh ceritanya. Mau ngomong apa sekarang? Saya nggak bisa ngubah orang. Bapak Yahweh sendiri nggak bisa ngubah orang kok. Kalau sampai miliaran orang masuk lautan api ya gara-gara mereka nggak milih Bapak Yahweh. Betul kan? Bapak Yahweh tidak pernah maksa. So, bisa lihat, jangan pakai saudara katakan saya menghakimi, tidak loh. Habis gitu nanti, habis minum perjamuan, makan tubuh Yesus, minum darahnya, mengekspos seperti ini. Loh, ini tidak ada hubungannya loh. Ini kebenaran yang harus saya nyatakan, supaya orang-orang yang di luar Jogja, yang di luar Jogja, yang di luar Jawa Tengah, yang nggak pernah mampir ke sono, paham siapa dia ini. Yaitu rohnya itu ada roh oke. Iya kan? Ya itu. Ya gara-gara dia nyatain lewat AI suaranya perempuan. Nenek suaranya laki, saya rada bingung saudara. Begitu loh, untuk menjelaskan dari pertama. Ternyata Ruah Yahweh Elohim menelanjangi dirinya sendiri dengan kode itu. Bisa lihat? Rupanya ada hubungan sama Kamel itu, Pak.
Nah, itu dia. Memang Kamel kan dia punya logo akun YouTube-nya begitu. Ya, jadi Itu kalau Roma 3 Roy, sampai 16. iya. Ya nanti kita baca ya. Saya akan lanjutkan dulu ya. Jadi saudara bisa, terima kasih untuk teman-teman yang masuk. Jadi saudara bisa lihat bahwa kalau saudara tidak menyadari, yang saudara tidak tinggal di Jawa Tengah, saudara akan ketipu. Pengajarannya seperti itu dan dia katakan bahwa perjamuan itu sudah diwakili dengan sukacita. Ketipu nggak? Guyang-guyu meseme manis kayak gitu, tapi ternyata di balik itu ada spirit viper, spirit camel. Ya, sekarang pilihan saudara. Saudara mau dicucuk sama taringnya ular berbisa atau tidak? Manifestasinya beda-beda loh. Tadi kan saya sudah diungkapkan di atas. Manifestasinya beda-beda. Nggak harus saudara kemudian saudara besok pakai jisamsu gitu. Oh enggak. Atau pakai apa itu namanya? Saya nggak ngerti ya. Ya. Atau yang paling kuno itu pakai kelobot. Tahu kelobot? Rokok kelobot. Sampurna. Supaya seolah-olah kalau sudah menghisap itu menjadi sempurna. Ya, mau nggak dicucuk sama ular kobra? Ya kan? Ingat loh, mematikan loh ini racun loh. Ya, saya harap yang target saya itu adalah orang-orang yang tidak tahu akan hal ini, tetapi saudara dengan ringan jari, yaitu jari hara, jarinya jahat, ngata-ngatain seenaknya sendiri. Ya enggak apa-apa, hak-hak saudara, tapi yang rugi saudara sendiri. Ya, yang rugi saudara sendiri. Ya, jadi ternyata si camel ini, si onta ini ada di bawah tudung. Betul kan? Tudungnya siapa? Ya tudung dia adalah cinta uang. Ya. Tudungnya adalah cinta uang. Tudung si membawa cinta uang. Ya. Nek saudara tidak percaya, WA-nya dia itu, dia punya logo itu duit, saudara. Ketularan kan? Siapa yang masih hubungan lah. Kecuali kalau dia ganti ya, kalau dia mendengar ini dan dia bertobat, puji Bapa Yahweh, saya bersuka cita. Saya bersuka cita sekali kalau ada terjadi pertobatan. Karena bisa diselamatkan bahkan malaikat-malaikat Syamayim bersuka cita. Lebih baik tobat sebelum ketinggalan rapture. Oke. Jadi kita tahu bahwa si rokok camel ini, ya rokok onta ini, ya itu dia di bawah tudung cinta uang. Nah kita lihat spirit yang berikutnya. Saudara tahu perayaan apa ini? Halloween. Ya, ya haleluya. Saudara bisa lihat ya layar saya nggak mati ya. Layar saya nggak mati ya. Aman. Oke. Spirit Halloween itu banyak logonya. Bukan logo ya, sorry. Banyak simbolnya. Simbolnya itu adalah labu. Kemudian dikorek-korek, dibuat seperti muka yang serem. Itu pertama. Simbolnya itu burung gagak. Simbolnya itu kuburan. Simbolnya itu kemudian Batman. Mohon maaf, belum sampai Batman. Kelelawar. Kelelawar. Kita bisa lihat. Nah, di satu kisah, ternyata, kalau nggak salah, nggak tahu, tahun ini atau tahun lalu ya, itu ada pesta kecil dengan menggunakan simbol kelelawar. Kalau saudara kepingin lebih jelas, ya monggo diketik saja kalimat yang di bawah. Bolehkah kita menyebut kelahiran kita? Ya, anehnya katanya tahu alam supranatural.
Lah kok yang ditampilkan itu aromanya itu kelelawar. Memang dibuat lucu. Nah, setan kan begitu toh carane. Enek setan pakai kelelawar serem, ada darah ya bubar arek cilike ya toh. Bubar anak-anak kecilnya gitu loh. Ya pasti dibuat yang lucu-lucu. Ya, Batman kecil-kecilan begitu. Loh, katanya paham alam roh. Saya yo bingung gitu. Ini ngerti apa enggak gitu loh. Ya. Padahal saya harus kasih tahu ya, untuk masalah ulang tahun seperti ini boleh-boleh saja, begitu loh. Tetapi kan bisa diambil banyak hal yang positif. Tidak perlu menggunakan simbol-simbol yang akarnya adalah Halloween. Begitu. Mengapa kok harus pakai Halloween? Serem saya bilang. Nah, dari sini kita bisa mendeteksi ini spirit apa yang ada di balik ini semua, begitu loh. Saya berbicara untuk, sekali lagi saya harus ulangin ya, orang-orang yang tidak ada di daerah Jawa Tengah, di seluruh penjuru dunia kecuali Jawa Tengah. Tapi terserah saudara yang sudah tahu ya terserah. Itu anugerah buat saudara dan adalah keputusan saudara mau tetap ada di bawah tudung atau tidak. Ya, spirit apa? Mungkin kalau saudara sudah dengar seperti ini, wah nek ngono caranya saya pergi ini aja deh kalau gitu Pak. Saya pergi ke kembarannya saja. Saya bilang podo wae. Ya, yang satu pakai spirit Halloween, yang satu pakai spirit Nogo. Ini loh. Ya kan? Ini barusan ini tahun ini spirit Nogo. Pantes dia itu ngomongnya, logonya adalah Yeshua yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Salah satu yang saya tahu yang di Jakarta, tak enteni tobat, gak tobat-tobat, nek Natalan, ya, kalau Natalan, padahal nyembah Bapak Yahweh, katanya dalam Yeshua Hamashiach, gitu loh. Kemudian kalau cungko sinian, yang ngerayain sisan, yo, lihat kok, tudung kan, ini tudung bukan. Ayo ngomong bukan gitu. Nek saudara ngomong bukan berarti saudara sak grup. Tudung itu Pak, tudung. Tudung itu Pak. Tudung. Saudara mau lari kemana? Mau pilih mana? Halloween atau Nogo? Wes gitu aja. Enggak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Saudara bisa lihat. Oh, nek gitu saya ke GPRY. Saya dengerin yang dari GPRY, saya lihat itu masih masukkan Yunani. Mau pakai spirit Yunani? Tidak. Tidak. Saya bisa lihat Bapak Yahweh, bilang anugerah Bapak Yahweh. Anugerah Bapak Yahweh. Ya, kalau kita dinaungi oleh Bapak Yahweh dalam Yeshua Hamashiach, ya. Amin. Pengajaran-pengajaran pelayanan menorah. Saya sangat sensitif sekali dengan gambar-gambar seperti ini, saudara. Muales soro, apalagi suruh foto bareng, saudara. Ya, wah, jelek sekali auranya. Loh, ya gak sadar dia bilang gitu. Nogo, ambil nogo selfie. Loh, piye to iki? Yang satu selfie ambil siapa itu namanya, ambil Batman. Ini bagaimana? So bisa lihat spiritnya, aduh, saya sampai tidak bisa ngomong. Ini loh saudara, saya tunjukkan bahwa di bawah tudung cinta uang itu manifestasinya itu macam-macam. Hati-hati, hati-hati saudara. Apalagi sekarang rapture sudah semakin dekat, semakin dekat. Nek saudara ndak hati-hati, kejebak. Ya, ingat loh, rapture itu sendiri-sendiri, masuk Syamaim sendiri-sendiri. Nggak peduli, ya. Oh Pak, saya nggak tahu. Oh, saudara akan dikasih tahu ini loh. Pelayanan merah hari Indonesia April tanggal 6. Ya, 2024 sudah menyatakan kamu tidak terima, wis tanggungan dewek gitu loh. Tanggung sendiri. Ya, kalau di Amerika sekarang masih tanggal 5.
April 2024. Jadi saya bisa lihat di bawah tudung cinta uang ternyata ada rokok onta dan Batman. Ya, transfer kan? Turun kan? Kelihatan. Ingat ya, jangan pakai kata menghakimi. Ya, nggak tepat, saudara. Saya tidak menghakimin siapa-siapa. Saya rindu semua yang dengar ini seluruh dunia bertobat. Kalau saudara bisa menyadari, yang tidak sadar ya terserah, karmu, terserah saudara. Ya. Nah, saya akan memberikan sedikit kisah di mana Bapak Yahweh itu punya anugerah dalam kehidupan saya. Ya, ketemu dengan Ibu Hadasa Fangfang. Dan pada masa kecil sebelum dia dilahirkan, Ibu Hadasa Fangfang itu, maminya itu dapat mimpi bahwa anak yang dikandung ini diserahkan kepada Bapak Yahweh. Karena dia punya 2 cicik. Itu setelah lahir, kecil, tumbuh, lucu, manis, cantik, mati dua-duanya. Dan saat ibunya mengandung, dia menyerahkan kepada Tuhan. Saat itu pengenalannya hanya Tuhan. Tapi saya tahu itu adalah karya Bapak Yahweh. Ya, dan sempat di dalam mimpi itu dikatakan bahwa anak itu mati dan mau dikubur. Tetapi segera diambil oleh ibunya dan berkata, anak ini sudah aku serahkan kepada Tuhan. Dan disitulah letak covenant itu terjadi. Ya, covenant atau perjanjian itu terjadi. Saya kasih tahu ya, Ibu Hadasa Fangfang ini masa mudanya hampir diperkosa 2 kali. 2 kali. Yang satu saat mungkin masih SD kalau nggak salah. Yang satu saat SMP kalau nggak salah. Dan saudara tahu, kedua pemerkosa ini mati dua-duanya. Mati, saudara. Yang pertama ditabrak truk sampai hancur tubuhnya. Yang kedua, ya, jatuh dari sepeda motor, gegar otak, gak ditulungin, tambah diseret, mati. Ya, gak main-main. Jadi sejak masa kecilnya itu ada malaikat Bapak Yahweh yang menyertai dia. Sungguh, ini saya harus sampaikan karena banyak yang tidak tahu. Yang tahu ya kita-kita saja yang di USA, yang ada di tim. Saya ingin saudara tahu, jangan macam-macam dengan yang namanya covenant, perjanjian. Dan saya pernah beberapa kali, bahkan sering ya, saya bilang ngomong sering ya, dia tuh punya indera di mana dia bisa mencium ada yang nggak beres. Satu kali kita pergi satu gereja, dan di gereja itu Ibu Hadasa Fangfang tiba-tiba bisiin saya, ngomong, "Oh, itu siapa itu yang pegang kolekte itu?" Terus tak kasih tahu namanya. Itu loh namanya ini. Dia itu bendahara gereja ini. Dia bilang, "Oh, orang itu nanti akan berkhianat sama pendetanya." Saya bilang, "Wush, ngawur, ya. Dasar saya kan orang nggak percayaan, saudara. Jangan ngomong begitu, nggak enak begitu." Ibu Hadasa Fangfang bilang, "Ya apa, bagaimana dilaporkan sama pendetanya tak, bahwa dia nanti akan memberontak, berkhianat." Saya bilang, "Waduh, ini namanya bahaya," saya bilang. Ya, jangan besar-besarin masalah. Jangan. Nanti tambah repot nih urusannya sama pendetanya lagi. Apa yang terjadi? 2 tahun setelah itu kejadian. Bendahara ini menggeser posisi daripada
pendetanya. Padahal pendetanya baik, saudara. Dia seret semua jemaatnya. Ya, rata-rata sebagian besar ikut dia. Ya, fenomena ini ya bolak-balik kejadian di LA. Ya. Dan saya juga dengar di tempat-tempat lain di USA. Tapi rata-rata LA itu tempat sarangnya orang Indonesia. Bolak-balik kejadiannya. Mungkin saudara nggak tahu, makanya tak share supaya saya tahu. Kemudian, ya, satu kali kita datang ke satu gereja, beribadah di sebuah gereja, ya, digembalakan di sana, dan tiba-tiba ada pemimpin puji-pujian. Dan saat pemimpin puji-pujian ini memimpin puji-pujian, Ibu Hadassah Fang-Fang itu mau muntah berulang-ulang. Padahal nggak salah makan, saudara. Nggak keracunan, nggak salah makan. Dia ngomong sama saya, aku nggak kuat aku. Ya, saya tidak kuat. Saya mau muntah karena ada roh perjinahan. Ya, karena ada roh perjinahan. Dan betul, saudara. Kita ya, kalau nggak salah diinformasikan, diketawain. Nggak ada perjinahan. Beberapa bulan kemudian terekspos. Dia melakukan perjinahan dengan suaminya orang. Saya bilang, ini hanya beberapa yang saya bisa bagikan. Banyak, saudara. Apalagi saat Bapak Yahweh percayakan kita dalam ministry. Ya. Ada orang yang pegang puji-pujian, pemimpin puji-pujian. Kelihatannya baik, saudara. Manis. Tapi Ruah Yahweh Elohim berkata, ada perjinahan. Kita stop dia. Tidak boleh melayani. Ya. Ada lagi yang saat setelah kebaktian main keyboard, lagunya lagu percintaan. Ya, Indonesia yang cengeng-cengeng seperti itu. Ibu Hadassah Fang-Fang dengar langsung didatangi. Om, stop om. Di sini tidak boleh menyanyikan lagu yang lain selain penyembahan kepada Elohim. Gak peduli lu tersinggung, gak tersinggung, tidak peduli gitu. Yang penting kita menyenangkan hati Bapak Yahweh. Itu tujuannya. Ya, dan ini tidak bisa dianggap enteng. Sering kali, banyak kali, saya nggak bisa ceritain satu-satu. Nggak habis ceritanya khotbahnya. Ya, nah, di satu titik di dalam beberapa tahun terakhir, ya, saat saya memberikan pengajaran dulu, masih ingat ya, pengajarannya di mana? Yang gabung di San Francisco. Itu Ibu Hadassah Fang-Fang saat itu kan juga menyaksikan dari belakang. Ya, dan itu ada gabungan dari Jawa Tengah, dari Denpasar. Saudara tahu ya? Ibu Hadassah Fang bilang, ini ada yang nggak beres. Di Jawa Tengah ini ada yang nggak beres, tapi saya tidak tahu apa itu. Karena tidak ada bukti. Karena tidak ada bukti saat itu. Tapi dia sudah ngomong sama saya. Ini ada sesuatu yang saya feel kuat sekali. Ada yang nggak beres. Ya. Jadi saudara tahu bahwa sekitar 2 tahun yang lalu itu terjadi bukan cuma saja perang dingin ya antara pihak Uni Soviet, pihak Barat dan pihak Timur, ya, Uni Soviet dengan USA, ya, akan tetapi terjadi sampai tinju-tinjuan secara verbal dari yang San Francisco dengan koalisi grup Jogja dan Magelang. Oke, itu saudara sudah rasakan lah, saudara sudah tahu lah dari kalimat-kalimatnya, dari apa yang diungkapkan, saudara tahu semua.
Kalau Paham, Pak? organisasi seperti itu, Pak. Ya, jadi saudara paham ya. Jadi terjadi adu jotos saat itu. Karena itu saya nggak mau ikut campur, itu urusan mereka. Ya, tujuan saya menyampaikan mengenai zaman akhir, dan saya sudah sampaikan beberapa kali bahwa inilah yang terakhir. Saya sudah sempat sampaikan itu. Dan saya sebenarnya sudah bisa mendeteksi ini ada something ini. Tapi masih istilahnya itu masih pemanasan saat itu. Bukan cuma pemanasan, tapi terus kepanasan, saudara. Sampai betul-betul panas. Ini adu jotos ini saat itu. Ya. Nah, di peristiwa ini akhirnya ya sudah terjadi pemisahan. Dan satu kali itu saya ditelepon, saudara. Saya terima WhatsApp call. Grup WhatsApp call. Jadi bukan satu orang ya. Satu grup. Jadi lebih dari satu orang. Yaitu dari koalisi JM Jogja Magelang. Ya, saya terima telepon dari mereka. Dan kemudian kita bincang-bincang mengenai keadaan situasi saat itu. Dan kemudian mereka sharing. Ya, mereka sharing. Dan salah satu yang sharing, ya, itu menceritakan apa yang ada di dalam daripada situasi yang di SF. Wis diudel-udel. Nah, yang cerita ini itu adalah anak baru gede, saudara. ABG. Ya, anak baru gede. Tiba-tiba di tengah-tengah apa yang dia ungkapkan, masalah itu, mengenai boxing ini, itu dia mengungkapkan satu hal yang saya tidak tahu sebelumnya. Bahwa si ABG ini, dia mengatakan sendiri sama saya, jadi ini bukan isu ya, ini orangnya ngomong dewek, ngomong sendiri. Dia ngomong bahwa dia punya hubungan spesial dengan petinggi Magelang. Dan saat itu, apa yang terjadi? Istri saya pas lewat di situ. Nek nurut firman, 2-3 orang sah mendengar. Istri saya dengar, Ibu ada Safangwang dengar. So bisa lihat, saya harus kasih tahu. Hubungan ABG ini itu bukan hubungan main dakon, main catur, tapi ini adalah hubungan tabu. Saya harap saudara paham. Ingat, orangnya sendiri loh yang cerita sama saya. Orangnya sendiri cerita. Kalau saya dengar dari orang lain, saya gosip. Saya menjelekkan. Ingat, tujuan saya menyatakan ini supaya yang tidak tinggal di Jawa Tengah, saudara terselamatkan. Terutama bagi yang sudah ngece-ngece, menghina, menghujat masalah naga biru yang disampaikan oleh Ibu Hada Safangwang. Bertobatlah. Ditudung siapakah saudara berada. Ingat, ada transfer roh. Saudara bisa lihat, saya sama sekali tidak pernah tahu masalah ini. Tapi orangnya yang bersangkutan ngomong dewek, ngomong sendiri, menyatakan sendiri. Saya bisa lihat. Nah, saya kasihan sama siapa? Sama orang-orang yang tidak tahu permasalahan ini, tetapi teracuni. Teracuni, saudara ketularan. Saudara kena transfer roh yang aneh-aneh. Saudara bisa lihat, ini bahaya sekali. Masa sih pagar makan tanaman bisa terjadi? Ngerti saudara? Apa yang saya katakan? Pagar makan tanaman, makan tumbuhan.
Sebetulnya pagar itu melindungi. Saya bisa lihat, tapi tanamannya diembat sekalian, gitu loh. Padahal pagernya ini juga punya istri. Apa enggak itu ngeri, saudara? Tabu sekali, gitu loh. Saya bisa lihat. Habis itu apa yang terjadi? Si istri juga ikut-ikutan, gak terima. Sing lanang yang laki seperti itu dia coba juga cari ban serep. Ya gara-gara hubungan ini, yaitu antara petinggi dengan anak baru gede, ABG. Saudara tahu efeknya? Perhatikan akar jangkauannya. Lihat dari sebelah kanan. Saya akan berputar. Pengajaran-pengajaran lihat aja. Tisbe ba'af diizinin, padahal tisbe ba'af itu adalah kutuk. Wong Israel kok menangisi bait suci yang hilang? Ya karena gara-gara kamu menolak Yeshua. Lah kok dirayakan gitu loh. Kemudian apa? Menolak makan tubuh Yeshua dan darah Yeshua setiap hari. Ya terserahlah. Kemudian perhatikan saat Yom Kippur bakar kertas dosa. Loh katanya dosa dihapus dengan darah Yeshua. Lah kok dibakar kertas dosa nih? Nah bagaimana ini gitu loh. Saya bisa lihat ini karena tudung cinta uang berakar ke hal-hal yang sangat negatif. Yaitu rokok Camel, ya toh, onta, ABG, kemudian spirit roh Halloween. Ya, yang di Jakarta juga ngomong, nanti kalau pembangunan bait suci ketiga berdiri, aku ibadah di sana. Wow, ibadah sama anti Hamasiyah. Nggak kaget lah saya bilang. Lah yang di atas itu mempromosikan Halloween, ya ketularan sih di bawah. Kemudian di cabang yang lain, oh nggak apa-apa kok. Mau cerai, ya, dengan suami atau istri yang tidak mau menerima Bapak Yahweh, ya coba saudara cek sendiri aja kebenarannya. Diizinkan, cari perempuan lain, laki lain, yang sama-sama pengagum Bapak Yahweh. Saudara lihat akar-akarnya, jangkauan-jangkauannya, selama ini tidak terdeteksi. Karena apa? Ada di dalam tudung, dan ini berakar kuat. Bahkan ada juga ya yang menyatakan ya masalah yang di Denpasar itu terkena masalah pedofil. Wow. Saya harap yang di luar sana perhatikan di mana saudara bertudung supaya saudara tidak kena efek transferring roh. Juga banyak yang mengatakan bahwa bawahan-bawahannya itu menyembah persis kayak atasannya. Cinta uang, ya mereka worship uang. Ada juga bahkan terjadi yang namanya spirit lesbian, itu menerobos. Serem, mengerikan. Apalagi ada juga yang mengatakan bahwa kalau baptisan, pembaharuan, itu ditarik tarif, harus bayar. Silakan saudara cross check saja, karena hal-hal ini tersembunyi. Tersembunyi. Ya nek gak tersembunyi ya bubar dari dulu, bro. Saudara tahu bunga apa ini? Siapa yang tahu? Jenis bunga apa? Sepatu. Sepatu, Pak. Ya, di Indonesia namanya bunga sepatu. Iya, kembang sepatu, Pak. Tapi ini di Amerika itu namanya adalah, kalau saudara lihat di Wikipedia, betul, siapa yang ngomong tadi itu? Yaitu Mawar Sharon. Rose of Sharon.
Ya. Nah, ini ada kisah saudara, ada kisah ya yang baru muncul. Ya, saya harapkan saudara yang mungkin ada di tempatnya bunga ini, bunga mawar ini, saudara cek. Tujuannya kan kita mau rapture ya. Karena terus terang ya, ini orang tidak mempercayai akan pola Shemitah. Ya, karena terlalu enak hidupnya. Dan orang ini ada di lokasinya di sini, saudara. Ini gambar apa? Semarang. Orang ini ada di Semarang. Bisa lihat kota di mana? Semarang. Ya. Saudara jangan membisu. Kalau saudara lihat ini, petinggi saudara lihat ini, kalau saudara cinta supaya dia masuk rapture, ya kasih tahu. Karena ada kisahnya yang sampai aneh ya. Jauh-jauh di Arizona bisa sampai begitu loh. Coba diperhatikan kalau memang ada kejadian, kita harapkan ada peringatan. Kalau jam kamu Tolong di-mute ya. Tolong saya dibantu ya. Host. Ya. Bagi yang tidak sempat ke Semarang, ya saudara jangan termakan dengan pengajaran-pengajarannya. Karena ada transferring spirit. Ya. Yang terjadi baru-baru ini yang beritanya itu mendarat. Ya. Itu adalah yaitu permen nano-nano itu sudah punya istri Sugus, tetapi kepingin nyoba rasanya Mentos. Ngerti saudara? Padahal si nano-nano itu sudah mempunyai rasa manis, asam, dan asin, rame rasanya, ditambah Sugus yang cuman manis, tapi kurang, yaitu kurang rasa mint. Karena itu dia mencoba ya untuk mengadakan gandengan baru dengan Mentos Mint. Sudah paham di sini? Gampang, gak susah. Ya. Saudara support dia, bayar perpuluhan, persembahan dibuat untuk entertainment, merasakan rasanya Mentos Mint sama dia, sama si permen nano-nano. Persembahan saudara hangus di hadapan Bapak Yahweh, sia-sia. Ngeri saudara. Ini loh akibatnya apa? Ya, ini akibatnya cinta uang, itu tudungnya di sana. Dan di dalam cinta uang ada rokok onta, ada peristiwa anak baru gede, ABG, dan juga ada roh Halloween. Saya lebih baik akhiri. Ingat, inilah akar-akarnya. Tragis. Saya bilang tragis. Tragis. Saya bilang tragis, sangat-sangat tragis. Sedih Pak dengarnya Pak. Ya iyalah kok tidak mau ikut polanya Bapak Yahweh di dalam elemen tubuh Yeshua dan darah Yeshua. Ada yang mengatakan bahwa ada yang gembar-gembor istrinya Pak Roy Hadasa Fangfang harus bertobat. Harus bertobat. Kalau begini siapa yang harus bertobat? Istrinya petinggi, si petinggi, rokok onta, nano-nano, Denpasar, atau siapa? Kalau saya kasih jawaban, saya merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh dan juga beserta istri saya Ibu Hadasa Fangfang. Saya menerima tubuh dan darah Yeshua sebagai elemen ya yang Yeshua ajarkan, dan darah Yeshua menyucikan saya
Ibu Dada Safafan, setiap hari. Pertobatan kita harus setiap hari. Kalau pihak sana mau cuman setahun sekali, urusannya terserah. Tapi saudara lihat, jangkauan akar-akarnya itu di mana saja. Saudara perhatikan baik-baik. Pilihan ada di tangan saudara. Saya tidak memaksa untuk saudara memilih. Ingat, saudara salah pilih, ada transfer roh. Ada transfer roh. Dan itu berbahaya sekali. Sangat, sangat, sangat berbahaya. Ingat, rapture sudah tidak lama lagi. Apakah saudara mau mempertahankan? Pikirkan baik-baik. Di mana tudung saudara? Apakah tudung saudara benar atau tidak? Cek. Jangan tutup mata, tapi cek. Karena apa? Untuk masuk Syamayim, itu tidak gandeng-gandengan. Itu sendiri-sendiri, saudara. Hati saya merindukan pertobatan buat grup koalisi ini dan siapapun juga. Atau yang siapapun juga lah. Hati saya merindukan pertobatan. Siapa tahu kemurahan Bapak Yahweh masih ada dalam hidup saudara, saudari sekalian. Ya. Sehingga seperti yang terjadi di Raja Daud. Raja Nathan menuding Raja Daud. Kamu telah mencuri istri orang dan membunuh orang itu. Kamulah orangnya. Saya harap, ini kerinduan hati saya. Saudara-saudara sekalian yang saudara tersentuh, kaget-kaget, mungkin saudara ngeblak-ngeblak gara-gara apa yang saya ungkapkan di sini. Bertobatlah seperti Raja Daud. Jangan keraskan hati. Rapture sudah tidak lama lagi sudah tidak lama lagi akan datang, akan terjadi. Rugi. Tapi saya tidak bisa maksa saudara. Terserah saudara mau tobat atau tidak. Bagi yang di belahan penjuru lain, yang di luar Jawa Tengah, saudara coba melek. Begitu loh. Tudung saudara di mana? Jangan asal ngeteks, ya, ngata-ngatain tanpa saudara ngerti apa yang terjadi sesungguhnya. Paham? Saya mengampuni saudara semua. Saya itu nggak ada masalah. Saya cuma tinggal menjarah mahkota-mahkota saudara, tak bagiin pergi tim Arizona sama tim pelayanan menorah. Ya kan? Yang masuk di Zoom meeting ini, siapa yang mau? Ya. Tapi bagi saudara yang masih tetap ngotot, ngeyel, ya saya angkat tangan. Karena untuk menyatakan ini, saya sudah kasih tahu di atas, saya dapat lencana. Ya, yang diberikan dari Ruah Yahweh Elohim. Dan saya lihat itu untuk menyatakan ini semua. Mumpung, ini kasihnya Bapak Yahweh loh. Mumpung masih ada kesempatan, bertobatlah. Hasilkanlah buah pertobatan. Ya. Tidak lama lagi kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Tapi sebelum itu ada banyak peristiwa terjadi di mana ada masa 666 dan kita tidak masuk di masa 666. Kita ada di 3,5 cycle yang pertama. Sebentar lagi kita rapture. Lihat pengajaran High Alert 2026, jangan remehkan. Yeshua berkata, dan apabila waktunya tidak diperpendek atau dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan diperpendek, dipersingkat. Ya, coba pikirkan baik-baik. Kita sudah dikasih pengungkapan rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Waktunya sudah sangat dekat. Sangat-sangat. Apa yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Ya, jangan keraskan hati. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Rugi besar kalau sampai ketinggalan.
Dan berdasarkan rahasia 1290 hari dan 1335 hari ini, maka kita bisa hitung bahwa rapture berdasarkan pola Shemitah ya diperkirakan akan terjadi akhir 2025 atau awal 2026. Kalau pola Shemitah, kalau pola Yobel tambah 1 tahun, gitu loh. Ya, siapa yang belum masuk, masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Masuklah dalam baptisan pembaharuan. Jangan keras hati. Belajarlah pada pola yang benar, tanak dan berikadasa. Jangan ikutin pola-pola asing, jangan pakai simbol-simbol setan. Jangan pakai simbol naga, jangan sampai pakai simbol Batman dan sebagainya. Berjalan di dalam pimpinan Ruah Yahweh Allah Elohim. Saya bisa lihat Dafar Elohim mengatakan, siapa yang penuh dengan Ruah Yahweh Elohim dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, ya, itu yang akan masuk di dalam kategori 5 gadis bijaksana. Hendaklah kamu penuh dan dipimpin. 2 ini harus. Perlunya saudara mengaktifkan speak in tongue. Perlunya saudara makan elemen pengingat tubuh dan darah Yeshua sesering mungkin. Ya, bisa dipahami? Peristiwa-peristiwa ini sudah terjadi. Dan saudara harus hati-hati. Ya, ya jelas nih, mereka ditanyai, ya mereka pasti ngelak lah, nih nggak mau bertobat. Pasti mengelak, ya, kalau mereka tidak mau bertobat. Jarang yang seperti Raja Dawid itu jarang. Juarang, saudara. Ya, sangat-sangat juarang. Itu dia. Ya, sangat-sangat jarang sekali. Tanya, iya, tidak ngaku. Ya, jadi hati-hati. Jadi tidak lama lagi kita akan rapture. Saudara hati-hati, Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach memberkati saudara sekalian.